Ekonomi akibat banjir bandang di Sumatera itu diperkirakan 68,6 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Pemirsa, dampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh cukup besar mengakibatkan kerugian ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Study atau CELIOS, Bima Yudhistira mencatat dampak kerugian ekonomi akibat bencana Sumatera mencapai 68,67 triliun rupiah. Bima menyebutkan bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar, 68,67 triliun rupiah. Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir longsor. CELIOS menilai bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi Provinsi Aceh misalnya tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan. Untuk itu CELIOS mendesak pemberlakuan moratorium untuk izin tambang dan perluasan kebun sawit. Ekonomi akibat banjir bandang di Sumatera itu diperkirakan 68,6 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar karena skala dari banjir tidak hanya berdampak pada Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, tapi juga berpengaruh terhadap seluruh rantai logistik dan juga pasokan bahan baku, barang-barang industri, pendapatan masyarakat itu se-Indonesia terdampak semuanya. Apalagi kalau melihat di region Sumatera, ada Sumatera Utara yang menjadi hub dari industri, sehingga apa yang terjadi di regional Sumatera. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga Rabu pagi, korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah menjadi 753 orang. Adapun jumlah total warga terdampak banjir besar tembus 3,3 juta jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu pagi. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di 3 provinsi terdampak tersebut. Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang. Sedangkan di wilayah Sumbar tercatat korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang di 3 provinsi tersebut. Lalu jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa. Tim Liputan IDXNO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik dan BBM di daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor segera pulih dan normal sedia kala. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam meninjau langsung dampak kerusakan akibat banjir dan longsor yang ada di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh memastikan pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur, ketenaga listrikan, dan percepatan distribusi penyaluran BBM di kawasan terdampak. Salah satunya dengan percepatan pemasangan tower listrik emergensi yang bisa dibangun hanya dalam waktu 2 hari. Kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak. Di samping sektor kelistrikan, Bahlil juga melakukan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana, yakni untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU. Allah, kalau kita bangun selesai di Kamis, ini sudah terjadi estafet terus, maka Jumat sore atau malam, paling lambat hari Sabtu, insya Allah listrik udah nyala semua. Dengan catatan kita doakan cuaca kita doakan agar bisa
mobilisasi logistik bisa terjadi. LPG mulai besok sudah ada yang masuk di Biren, sekalipun bertahap karena tidak bisa juga mobil masuk. Jadi kita rakit. Distribusi pertama adalah kita prioritaskan kepada dapur-dapur umum yang akan dikasih petunjuk oleh Bupati. BBM kita sekarang bagaimana caranya agar jalur darat bisa masuk karena laut ini. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, meminta semua pihak, pemerintah, kementerian, lembaga, dan seluruh pihak harus bersama-sama bergerak meringankan beban korban bencana Sumatera. Dalam kunjungan ke lokasi pengungsian, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan sebanyak 15 ton. Cucun meninjau langsung sejumlah posko dan berinteraksi dengan para pengungsi. Dirinya menyampaikan bahwa masyarakat tetap menunjukkan ketabahan, namun sangat membutuhkan kepastian langkah pemerintah dalam penanganan jangka menengah dan panjang. Untuk itu, Cucun menekankan DPR RI mendukung penuh upaya penyediaan skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali. Ada SOP-nya ya di BNPB, bukan hanya hunian yang terkena dampak, fasilitas umum, sekolah, ya, sekolah-sekolah di bawah Dikdasmen, sekolah-sekolah di bawah agama, ada sekolah gereja, ada sekolah agama lain, itu sudah ada SOP-nya. Nanti pendataan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan BNPB akan langsung melakukan koordinasi dan konsolidasi. Mana yang dengan Dikdasmen, mana yang dengan Kemenag, kemudian juga yang BNPB sendiri, nanti dengan Kementerian Perumahan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait iklim investasi dalam negeri yang dinilai berantakan. Rosan mengklaim investasi Indonesia selama ini sangat baik, sejalan dengan penilaian berbasis fakta dan statistik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait iklim investasi dalam negeri yang dinilai berantakan dan kalah bersaing dari Vietnam dan Malaysia. Menurut Rosan, iklim investasi Indonesia selama ini sangat baik, sejalan dengan penilaian berbasis fakta dan statistik. Rosan juga menyebut keberadaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 menjadi bukti perbaikan iklim investasi. Keberadaan PP tersebut justru mempercepat proses perizinan lintas kementerian. Intinya memang kami di Kementerian Investasi ini mencoba terus meningkatkan iklim investasi secara terus-menerus, termasuk dengan beberapa usulan kebijakan yang sudah kami lakukan, diantaranya tadi kami sampaikan dengan adanya PP nomor 28. Karena memang betul pimpinan bahwa kita ini berkompetisi nih dengan negara-negara tetangga, dengan negara ASEAN lainnya, itu kita memang berkompetisi. Kita berkompetisi dan kita juga melihat mengcomparable apa kebijakan-kebijakan dari negara-negara tetangga tersebut yang harus kita juga pantau dan kalau bisa kita bisa lebih baik. Rosan mengklaim perbaikan iklim investasi tercermin dari realisasi investasi yang mencatatkan kinerja positif. Hingga kuartal 3 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp1.400 triliun atau mencapai 75,3% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.900 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.